Teman-teman, senang kembali berjumpa dengan Anda ya. Anda pasti sudah terlalu kangen ataupun sudah lama ingin mendengarkan suara dari hasil ramalan saya ya. Karena teman-teman fans lebih banyak Anda banyak curhat mengenai tentang ramalan saya. Lebih senengnya, lebih enaknya, nyamannya itu langsung mendengarkan suara saya dalam membicarakan ataupun membacakan sebuah reading ya, sebuah kartu tarot ataupun dari sebuah ramalan. Jadi teman-teman lebih suka mendengar suara saya daripada mengedit-edit ataupun membaca sebuah hasil ramalan ya. Nah, oke teman-teman sini begitu juga, saya pun juga sebaliknya, saya pun juga kangen lebih enak juga untuk lebih banyak senang langsung untuk membicarakan sebuah hasil ramalan ya dengan berbicara daripada membaca gitu ya. Oke teman-teman sini, kali ini saya akan meramalkan tentang bagaimana sih sifat kepribadian kamu yang sebenarnya. Karena di sini yang saya lihat ya, banyak teman-teman susah untuk bisa mengerti, mengetahui sifat kepribadian kamu itu seperti apa. Dan kamu bentuk pencerahan aura kamu tuh banyak orang yang susah untuk bisa menilai bagaimana bentuk pencerahan aura kamu itu untuk dilakukan ataupun digunakan untuk pada tempatnya ya sesuai situasi kondisi yang bagaimana. Jadi teman-teman di sini uh, kartu ini sengaja kenapa saya meramal mengenai tentang sifat kepribadian karena banyak teman-teman yang saya lihat ya banyak teman-teman yang mencari saya tidak tahu bagaimana sifat kepribadian kamu yang sebenarnya. Dan kamu juga tidak tahu bentuk pencerahan aura kamu itu bagaimana. Banyak orang yang mencari saya, kenapa orang lain tidak sama dengan saya dan kenapa saya tidak menemukan jalan, tidak menemukan jawaban, sehingga kehidupan saya itu terkatung-katung ataupun terpontang-panting. Apapun yang di dalam diri saya ini saya tidak tahu, saya tidak bisa menemukan jalan hidup saya itu bagaimana, gitu kan. Nah, jadi teman-teman sini mengapa saya memilih sebuah judul sifat kepribadian kamu yang sebenarnya itu seperti apa? Karena banyak teman-teman yang saya lihat dari hasil vote ya, hadis suara terbanyak, itu saya melihat rata-rata orang mencari saya itu tidak tahu jalan arah itu kemana. Jalan arah dari awal kehidupan, jalan-jalan arah dari akhir kehidupan. Apalagi yang sudah dijalankan sampai saat ini, kalian tidak tahu apa yang harus dijalankan ya. Oke, ya jadi teman-teman di sini kita akan menjelaskan secara detail ya, secara akurat apa sih bagaimana kehidupan kamu yang akan kamu jalankan nantinya. Karena yang saya lihat di sini banyak kalian itu susah untuk bisa menilai diri kamu itu seperti apa, bakat kemampuan kamu seperti apa, talenta kamu dan diri kamu itu apa, dan bentuk pencerahan aura kamu itu seperti apa. Kenapa kamu selalu mengikuti, lalu mengekor-ngekor, dan selalu mengikuti arus dari teman ke teman yang lain. Dan kamu kenapa tidak ada sebuah ide-ide gagasan itu muncul dari dalam hati pikiran kamu ya. Oke teman-teman, kita akan mulai tanpa berbicara panjang. Kita di sini kita akan membicarakan 5 kartu ya. Seperti halnya di sini ada 5 kartu ya. Dimulai dari kartu pertama, ujung sebelah kiri. Kartu pertama kucing putih, kedua kucing hitam, yang ketiga tikus makan jagung, yang keempat kucing warna orange, yang kelima kucing warna abu-abu. Nah, jadi kita akan lihat 5 kartu, Anda pilihlah ya. Kita akan melihat siklus kehidupan kamu seperti apa. Dan sebenarnya apa yang kamu cari selama hidup kamu sampai akhir hayat kamu. Kamu tidak tahu tidak bagaimana caranya untuk mencari bagaimana jiwa kamu, bagaimana insting kamu, bagaimana kamu menjalani kehidupan kamu. Karena siklus kehidupan kamu banyak desas-desusnya, banyak sesuatu yang susah untuk bisa didapatkan segala harapan ya. Nah, jadi teman-teman, ini kartu ini kita akan mulai ya, tapi sebelum itu teman-teman saya akan mengajak Anda untuk lebih sejenak berpikiran jernih, berpikiran lebih lega ya. Jangan terlalu banyak berpikiran. Arahkan semuanya itu pemikiran kamu ke kartu kamu yang kamu pilih gitu ya. Jadi ini kartu
Kalau bisa kamu pilihlah yang benar-benar sesuai dengan Anda ya, jangan memilih lebih dari dua. Karena ini harus bisa berpengaruh dari kepribadian kamu ya. Jangan lupa di like, di share, di komen, dan di subscribe supaya bisa berbagi info ramalan terbaru buat Anda semuanya seperti biasanya ya. Oke teman-teman, saya akan memberi waktu 5 detik dari sekarang. Jika waktu yang saya berikan kurang, Anda bisa menjeda atau mempost video ini sesuka hati Anda untuk memilih mana kartu yang lebih terbaik kepada Anda semua ya. Oke teman-teman, kita akan mulai menghitung 5 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita akan lanjut dari ujung sebelah kiri yaitu kucing warna putih. Kita akan lihat ya. Kamu yang memilih kartu pertama, kucing warna putih, ya. Kartu ini mengenai tentang bagaimana kamu cara mengikhlaskan diri, ya, hidup berbagai kehidupan, kamu menerima berbagai banyak cobaan dan ujian ya. Jadi berbagai banyak masalah yang kamu hadapi sampai sekarang saat ini ya. Jadi kehidupan ini mengatakan bahwa kamu harus bisa memaafkan orang lain, bahkan terlebih-lebih kamu harus bisa memaafkan diri kamu sendiri. Ya, jangan terlalu terbebani pikiran, terbebani suatu hanyutan, sebuah nafsu emosian dan kamu selalu terjebak dalam sebuah masalah ya. Dan terus juga kehidupan kamu ya sebenarnya ada sebagai pembelajaran diri untuk selalu banyak belajar dari berbagai masalah dan untuk lebih banyak mendewasakan diri kamu, lebih dewasa dari berbagai masalah yang kamu hadapi ya. Jadi hidup kamu tuh ibaratnya sebagai ladang ya untuk pembelajaran dan kamu lebih banyak belajar, mengajar ataupun diajari gitu ya. Kehidupan kamu harus lebih banyak memaafkan daripada dimaafkan ya. Nah, ibaratnya ya kalau bisa ya kamu lebih banyak mengutamakan bahwa sebuah kerelaan, sebuah nafsu emosian kamu harus berdasarkan segala sesuatu itu kamu harus menjadi lebih baik dari sebelumnya ya. Jadi kamu lebih banyak belajar dari segala hal, belajar terus dari sebuah kesalahan dan belajar terus dari berbagai sebuah emosi yang selalu memberikan sisi negatif ya, tapi kamu selalu berusaha untuk menjadi diri kamu menjadi lebih bagus lagi ke depannya ya. Nah, terus juga ya, yang saya lihat kamu tuh harus lebih sering uh, memendamkan rasa, memendamkan emosi kamu sehingga kamu jangan terpaut dalam suatu emosi yang melibatkan diri kamu itu sesuatu hal yang membuat suatu sisi negatif berlarut-larut dan selalu tidak mendapatkan sebuah sisi positifnya ya. Sehingga kamu itu ada sebuah adat kebudayaan di sini mengenai tentang kamu itu ada mengikuti tata cara adat istiadat ya. Mungkin kamu lahirnya sebelum kamu lahir di negara Indonesia, kamu pernah lahir di adat kebudayaan di negara lain. Ya, mungkin di negara Afrika ataupun di negara Afghanistan ataupun di Amerika ataupun di Italia gitu ya. Jadi kamu lahirnya di negara Indonesia. Jadi sehingga ada kebudayaan kamu tuh banyak lebih sering mendamaikan suasana hati, lebih banyak memaafkan orang lain dan kamu tidak ada sesuatu yang terpaut bahwa kamu itu bisa hidup dari sebuah kemerosotan, kemunduran ataupun yang merugikan dalam diri kamu. Ini adalah sebuah kebudayaan ya, sebuah adat itu memberikan bahwa kamu tuh lebih melekatnya sebuah adat kebudayaan orang lain daripada ada kebudayaan yang dikasih turun-temurun dari orang tua kamu di negara Indonesia ya. Nah, itulah yang saya lihat bentuk gambaran emosi jiwa kamu dan kamu semua lebih banyak terpaut dalam sebuah kebudayaan ataupun menyukai orang lain, menyukai kebudayaan orang lain, menyukai bangsa orang lain. Kan kita di sini kebanyakan negara Indonesia lebih banyak mendominasi ataupun merasa ada sebuah ketertarikan ya, lebih dominannya ke bangsa negara lain. Karena kenapa itu tidak bisa menyalahkan diri kamu sendiri karena kamu termasuk bagian dari kehidupan-kehidupan masa lampau yang hidup di negara kebudayaan yang lain. Sehingga kamu lebih banyak melekat dan sebuah tradisi yang turun-temurun sampai kamu merasa bahwa kamu lebih sukanya dengan kebudayaan adat yang lain gitu ya. Karena kamu berasal dari kebudayaan yang kamu sukai gitu ya. Jadi jiwa emosi kamu jangan sampai terbawa dalam segala hal yang merasa mungkin kamu ada sesuatu yang membuat diri kamu tuh jadi susah untuk bisa mendapatkan sisi positifnya ya. Sehingga kamu lebih banyak
lebih menyukai ataupun pengennya menetap di negara-negara kebudayaan yang kamu inginkan, ya. Jadi jiwa kamu, emosi kamu tuh lebih banyak terpancarkan ke kebudayaan dari negara yang lain. Nah, berbagai kehidupan kamu, emosi kamu itu yang terpancing adalah sebuah uh, wanita ataupun seorang laki-laki, ya. Jadi emosi kamu ini lebih terpautnya itu ke pasangan, ya. Mungkin ada privilege lady, mungkin juga ada seorang man, ya. Nah, jadi ada seorang laki-laki ataupun seorang perempuan yang emosi kamu itu mungkin kurang adanya sebuah jiwa maafnya, kurang adanya jiwa pembelajaran, lebih dewasa dan sebelumnya, ya. Karena banyak orang kan lebih banyak berpacaran tapi lebih banyak menyakiti perasaan tuh, membawa sebuah terbebani, sehingga sampai sekarang ini kamu tidak bisa memaafkan diri kamu sendiri apalagi orang lain, ya. Sehingga kamu lebih banyak hidupnya menjomblo, single, ataupun mungkin kamu sudah menikah ataupun kamu sudah cerai jadi janda ataupun duda. Mungkin itulah yang menjadikan faktor bahwa kamu tidak bisa memaafkan pasangan kamu ataupun mantan kamu, ya. Sehingga di kehidupan sekarang ini kamu lebih terpaut dalam sebuah emosi terhadap orang yang kamu sayangi, ya. Ini adalah sebuah pembelajaran hidup kamu dan kamu harus lebih banyak belajar bahwa diri kamu tuh seperti apa untuk bisa mendapatkan segala sesuatunya tuh dengan sisi emosi yang positif, ya. Nah, dalam diri kamu itu, itulah sifat kepribadian kamu, itulah yang kamu harus bisa mendapatkan sesuatu dalam diri kamu tuh, yang jangan gampang terpancing, jangan gampang emosi, karena itu semuanya itu emosi kamu itu adalah emosi belaka, emosi palsu dan tidak mendapatkan sebuah kesenangan ataupun kepuasan hati, ya. Jadi kepribadian kamu yang sebenarnya itu adalah jiwa memaafkan, ya. Jadi kamu dalam kehidupan kamu dilahirkan kembali jadi manusia, itulah kamu harus bisa mendamaikan situasi kondisi hati jiwa kamu, batin kamu seperti apa, dan itulah adalah emosi memaafkan. Memaafkan dan dimaafkan, itulah satu-satunya faktor yang bisa mendamaikan diri kamu sampai saat ini, ya. Ini kalau yang saya lihat ini kartu ini, ya, The Wagner, apa yang kamu inginkan, kamu masih belum bisa bangkit, ya. Kamu hanya lebih banyak terpaut ataupun terbebani oleh yang namanya emosi, ya. Kenapa saya bilang begitu? Kamu ibaratnya kamu masih dari tahap awal, dari abu ataupun pasir, ya. Kamu ya belum bisa bangkit seperti layaknya sebuah matahari yang menyinari, ya. Nah, jadi belum ada sebuah bangkit ataupun sadar diri dalam membentuk kehidupan kamu lebih baik. Jadi sampai sekarang ini kamu dilahirkan, kamu tidak ada keutuhan secara menyeluruh dalam berpengharapan ataupun berprestasi yang lebih kuat. Sampai saat ini kamu masih belum bisa menemukan jati diri kamu. Kamu belum bisa bangkit, kamu belum bisa mandiri dan dewasa, sehingga hidup kamu tidak ada sesuatu yang membangun dalam diri kamu. Jiwa kamu seperti apa sangatlah fatal sekali, sehingga kamu tidak mendapatkan apa yang benar-benar terjadi, apa-apa yang benar-benar bisa kamu dapatkan sampai saat ini. Hati batin jiwa kamu masih belum terasa hal yang baik, ya. Kamu masih belum bisa berpikir lebih dewasa, kamu masih belum bisa berpikir lebih mandiri, sehingga pemikiran kamu masih terbebani mungkin dalam sebuah emosi ataupun sebuah rasa dendam, ya. Sehingga kamu kurang termotivasi, kurang adanya sebuah dukungan, sehingga apa yang kamu rasakan sampai saat ini tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa jiwa kamu tuh bisa lebih netral, bisa lebih bagus ke depannya, ya. Apa yang kamu inginkan masih belum bisa diterima ataupun belum bisa kamu dapatkan secara seutuhnya. Lalu bagaimana dengan bentuk pencerahan aura kamu, ya? Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa banyak belajar dari sebuah masalah, kamu harus bisa lebih banyak tegar, ya. Sabar dan teguh pada pendirian kamu, ya. Jangan kamu sebentar-bentar kamu bilangnya A, kamu bilangnya B, dan kamu bilangnya C. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan selama ini sampai hidup sampai sekarang, kamu masih belum bisa mendapatkan apa yang benar-benar bisa kamu dapatkan, ya.
sehingga apa yang kamu inginkan tidak benar-benar bisa kamu raih ataupun kamu capai. Kamu lebih banyak mendengar daripada kamu merasakan ataupun mengalami sesuatu harapan ya. Sehingga kamu sebenarnya memiliki sebuah kasih yang lebih universal, tapi kamu masih belum bisa berdamai ya dengan situasi kondisi yang kamu alami saat ini. Sehingga cahaya harapan kamu masih belum ada sama sekali ataupun pudar, dan tidak ada sebuah pergerakan dalam diri jiwa kamu untuk bisa lebih berkembang pesat ya, sehingga tidak ada sebuah pohon kebijaksanaan dalam diri kamu. Nah, jadi inilah sifat kepribadian kamu, seperti inilah yang kamu capai sampai saat ini. Kamu tidak mendapatkan apa sih jati diri kamu yang sebenarnya, sehingga kamu tidak memiliki segala sesuatunya itu dengan baik ya. Kamu butuh pencerahan aura, tapi kamu tidak tahu bagaimana kamu untuk memberikan dalam diri kamu tuh sebuah harapan yang baik ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu itulah yang kamu rasakan dan itulah yang kamu hadapi sampai saat ini. Karena siklus kehidupan kamu yang kamu capai ini, satu ya, kamu belajarlah memaafkan ya. Belajarlah memiliki sesuatu harapan bahwa kamu bisa lebih lega dan jangan terbebani sebuah emosi kamu ya. Terus yang kedua, anggaplah sebagai pembelajaran diri kamu dan kamu bisa menetralisir, bisa memberikan sebuah harapan dalam diri kamu, lebih banyak belajar daripada kamu terbebani dalam sebuah masalah. Dan itu semuanya itu ada terpaut dalam sebuah ada kebudayaan, dari kebudayaan yang kamu rasakan, yang kamu pernah kamu alami di kehidupan masa lampau ya. Jadi itu semua itu adalah sifat memaafkan dan tidak akan pernah bisa lepas dari sebuah kebiasaan dalam diri jiwa kamu. Dalam diri jiwa kamu seperti apa yang kamu inginkan di sini ya, semua terpengaruh dari namanya sebuah pasangan, mungkin pasangan hidup ataupun pasangan sebuah mantan ya, hubungan mantan, sehingga di sini baik seorang laki-laki ataupun seorang perempuan, kamu bisa lebih banyak mengikhlaskan diri dalam sebuah sakit hatinya ataupun lebih menyakitkan dari menjalani sebuah hubungan yang lebih dekat tapi sehingga kurang mendapatkan sebuah hasil yang baik ya. Nah, jadi ya kamu, kepribadian kamu, sadar dirilah, lebih banyak mandiri dan dewasa. Tetaplah berpikir positif apa yang kamu inginkan, sehingga apapun semuanya itu bisa kamu raih dengan diri kamu sampai saat ini dan sampai nantinya pun kamu bisa lebih mendamaikan diri kamu dengan cara tidak tergesa-gesa ataupun berpikir hal-hal yang tidak baik ya, sebentar A dan sebentar B. Kamu harus memiliki sebuah sifat ketegasan hati dan kamu harus benar-benar mengikhlaskan itu semuanya itu dengan penuh kebaikan ya. Dan kamu harus bisa memilih melihat dengan sisi positif jika kamu ingin melakukan yang terbaik dalam diri kamu ya. Terus juga kamu harus ada namanya tindakan pohon kebijaksanaan dalam diri kamu, supaya diri kamu bisa memberikan sebuah sisi positif, energi yang bagaimana yang bisa terpancarkan dalam diri jiwa kamu ya. Oke, kamu memilih kartu pertama, udah selesai. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kedua. Kartu kedua dengan kucing warna hitam. Kamu yang memilih kartu kedua, yang saya lihat, kartu ini mengatakan bahwa kamu tidak bisa menemukan jati diri kamu yang sebenarnya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu mau, itu tidak ada sebuah kediaman dalam diri kamu. Kamu tidak menguasai jiwa kamu tidak ada sebuah pemikiran kamu bahwa kamu punya sebuah ketetapan hati dan kamu bisa bergema di dalam hati jiwa kamu. Kamu tidak ada sebuah kekuatan dalam sebuah penyembuhan, sehingga kamu biasa-biasa saja menapaki sebuah perjalanan ataupun dalam hidup kamu. Kamu kurang bisa menghargai ataupun mengalami sebuah sisi positif yang dalam diri jiwa kamu seperti apa. Ya, jadi yang inilah yang saya lihat, kamu kurang adanya sebuah hasil yang baik ya. Nah, dalam diri jiwa kamu tuh seperti apa ya? Ini yang saya lihat ada satu kartu lagi. Ini mengatakan bahwa kamu harus bisa banyak belajar dari kehidupan kamu ya. Kamu harus ada sebuah diskriminasi dalam diri jiwa kamu. Lebih banyak berpikir bijaksana terhadap apa yang kamu rasakan sampai saat ini.
Untuk mendapatkan sebuah keinginan, untuk mendapatkan sebuah harapan yang baik, kamu harus benar-benar bisa bersyukur terhadap apa yang kamu terima, terhadap apa yang kamu dapatkan. Karena di sini kartu ini ya mengatakan bahwa kamu tidak bisa lebih banyak peka ya terhadap apa yang kamu dapatkan ataupun apa yang kamu rasakan di depan mata kamu, sehingga banyak kesempatan, banyak peluang emas tidak bisa datang dengan sendirinya gitu ya, tidak bisa datang dengan melekat pada diri kamu sehingga kamu biasa-biasa saja dalam menanggapi segala sesuatunya ya. Nah, jadi ya dari kamu tuh lebih banyak terpaut dalam sebuah kehidupan yang bagaimana sih yang kamu dapatkan. Kamu hanya taunya tiap hari bangun ya, kamu bekerja ya, kamu bekerja dengan semaksimal yang itulah yang kamu raih, yang kamu capai. Ya, kamu hanya bisa merasakan bahwa setiap manusia bangun hanya untuk melakukan sebuah kegiatan, aktivitas dan mencari uang untuk menghidupi kehidupan kamu. Tapi sebenarnya itu semuanya tidak sesuai dengan apa yang kamu pikirkan ya. Karena kehidupan kamu seperti ini pasti ada sesuatu yang harus kamu uh, dambakan, apa yang kamu inginkan. Kartu ini mengatakan bahwa kamu kurang adanya sebuah kejelasan dalam diri jiwa kamu, ya. Kamu terhadap duniawi dan kamu tidak ada sebuah rasa sensitifnya dan kamu merasa bahwa kamu tidak bisa berjalan dengan apa yang diterima sampai saat ini ya. Ibaratnya kamu bekerja hanya untuk melaksanakan atau melakukan sebuah kewajiban kamu. Jadi kartu kedua ini mengatakan bahwa kamu memiliki sebuah kepribadian yang cukup unik, tapi kamu sangat untuk bisa menetralisir kehidupan kamu seperti apa gitu. Jadi kamu hanya bisa tahu melakukan sebuah kewajiban bahwa kamu bangun hanya untuk menghidupi diri kamu sendiri ataupun keluarga kamu sendiri, sehingga kamu banyak bekerja keras, banyak berusaha dan mencari uang. Setiap hari makan 3 kali sehari hanya itu saja dan kamu banyak bekerja. Sehingga kamu tidak ada sebuah kepekaan yang lebih bagus lagi dalam meraih sebuah keinginan ya. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa ya? Ini adalah keinginan kamu dalam berpengharapan selama kamu hidup sampai ke akhir hayat kamu itu adalah sebuah keinginan ya. Keinginan kamu tuh seperti apa? Itulah yang kamu capai, yang ingin yang kamu raih. Tapi sebenarnya kamu tidak tahu apa sih impian kamu tuh yang selama ini kamu idam-idamkan ya. Sehingga apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rasakan tidak bisa berjalan dengan semestinya ya. Apa yang kamu inginkan semuanya tuh ya hanya berjalan dengan sesuai dengan kewajiban. Tapi sebenarnya yang kamu impikan itu adalah sebuah rumah. Ya. Nah, terus keinginan kamu seperti apa? Ini sifat kepribadian kamu ya yang saya lihat the triple circle ya. Kamu kurang adanya sebuah penyelarasan selaras dengan daya ingat kamu, kesadaran diri kamu secara menyeluruh ya. Jadi apa yang kamu inginkan, kamu kurang bersatu dengan hati jiwa kamu. Pemikiran kamu tuh kurang bersatu gitu. Tidak ada sebuah kejelasan dalam hidup kamu. Tujuan kamu itu tidak ada sesuatu yang perlu didambakan ataupun mendapatkan sebuah harapan yang baik. Kamu memilih kartu kedua, kamu cukup unik, tapi kamu tidak tahu bagaimana kamu menghidupi kehidupan kamu seperti layaknya orang normal gitu. Ya, maksudnya kamu cuma taunya menjalankan sebuah kewajiban, tapi kamu tidak tahu apa yang kamu impikan dan apa yang kamu jalankan semasa hidup kamu di kehidupan kamu yang sekarang, ya. Jadi sifat kepribadian kamu tidak menemukan sesuatu harapan, sesuatu apa yang benar-benar bisa kamu inginkan selama apa yang kamu cari gitu. Kamu tidak tahu jati diri kamu sebenarnya, dan kamu tidak tahu apa yang kamu kejar, dan kamu tidak tahu apa yang kamu jalankan sampai saat ini ya. Sehingga kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang diberikan bahwa kamu benar-benar bisa lebih mengikhlaskan diri kamu ke depan apa yang kamu jalankan ya. Kamu banyak berdoa, kamu banyak bersyukur, tapi kamu tidak tahu apa jalan kehidupan kamu, sehingga kamu lebih banyak terkatung-katung dan kamu tidak ada sebuah kejelasan dalam diri jiwa kamu ya, sehingga hanya seperti ini saja. Sebenarnya yang saya lihat kepribadian kamu banyak berubah-ubah ya, tidak ada sebuah ketetapan hati dan
kamu tidak ada sebuah perubahan dalam diri jiwa kamu. Yang saya lihat, kamu gampang berubah dan kamu tidak ada sebuah inisiatif, sebuah pemikiran yang lebih baik ke depannya ya. Dan kamu lebih banyak menutupi cahaya jiwa kamu, cahaya jiwa batin kamu ya. Jadi kamu perlu adanya sebuah pembersihan, sebuah pencerahan aura kamu. Perlu adanya healing, karena kehidupan emosional kamu itu eh, cukup-cukup sangat mengesalkan ataupun cukup sangat pudar sekali dan tidak mendapatkan sebuah hakikatnya sebagai manusia normal ya. Sehingga kamu aura cahaya pancaran dari diri kamu lebih banyak pekatnya dan tidak menemukan semua jalan arah hidup kamu. Perubahan dalam aliran energi kamu, dalam diri jiwa kamu, yang saya lihat kurang adanya sebuah momentum, kurang adanya sebuah kenangan jiwa kamu, sehingga tidak ada sesuatu yang mendapatkan sebuah kepuasan hati ataupun hidup lebih menyenangkan ya. Sehingga kamu hidup bertumbuh dan berkembang sampai saat ini tidak ada sebuah perubahan dan kehidupan kamu hanya menciptakan sebuah jiwa batin kamu hanya untuk melaksanakan sebuah kewajiban ya. Jadi kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang mendambakan dalam diri kamu dan kamu tidak ada sebuah landasan dalam pikiran kamu, hati jiwa kamu seperti apa, inilah kepribadian kamu. Jadi kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura dan kamu kurang adanya sebuah pencahayaan. Jiwa kamu seperti apa, kamu tidak menemukan apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh jati diri kamu. Ya, jadi kehidupan kamu sangat susah untuk bisa lebih berpengharapan yang baik dan kamu tidak ada sesuatu yang diberikan bahwa kamu tuh lebih uh, memajukan diri jiwa kamu ke depannya. Jadi apapun yang kamu inginkan, kurang adanya sesuatu yang memberikan sebuah sisi positif yang baik ya. Sehingga diri jiwa kamu perlu adanya sebuah healing, pembersihan aura, pencerahan aura terus-menerus dan sehingga kamu mulai bisa berpikir lebih positif dan lebih maju ke depannya ya. Nah, jadi di sini kamu udah tahu ya, kamu cukup dimengerti untuk kamu yang memilih kartu kedua, kamu harus punya tujuan hidup kamu yang jelas. Kamu harus bisa tahu, bisa lebih mengekspresikan tujuan hidup kamu tuh seperti apa. Kamu jangan sampai kamu tidak memiliki sifat kepribadian. Kamu jangan sampai kamu merasa bahwa kamu terbebani dan kamu hanya menciptakan ataupun melaksanakan sebuah kewajiban. Karena itu semua salah dan kehidupan kamu di sini bukanlah hanya untuk orang lain tapi untuk diri kamu sendiri. Bukalah aura jiwa batin kamu, jangan sampai mendapatkan sebuah sisi gelap, kabut, dan tidak ada sebuah aura yang baik. Karena aura kamu hanya sebagai aura pekat dan tidak mendapatkan sisi positif baiknya ya. Oke teman-teman, untuk kartu kedua sudah selesai. Kamu boleh mencari saya untuk pencerahan aura ya. Kita akan lanjutkan lagi dengan kartu ketiga. Kartu ketiga, tikus makan jagung. Kamu yang memilih kartu ketiga, yang saya lihat, kamu tidak ada sebuah harapan untuk selalu berpegang teguh kehidupan kamu bagaimana untuk bisa mengharapkan sebuah harapan yang baik. Kamu tidak bisa menarik sisi positif baiknya dalam sebuah peluang kesempatan emas ya. Dan kamu tidak ada sebuah kerendahan hati untuk banyak belajar dari masa lalu ataupun sebuah kesalahan. Kehidupan kamu hanya begitu-gitu saja dan tidak ada sebuah perubahan. Kehidupan kamu sampai saat ini cukup monoton sekali dan tidak ada sebuah perkembangan yang terjadi dalam diri hidup kamu ya. Nah, jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa? Ini yang saya lihat. Semua ada musimnya ya, yang saya lihat ya. Jadi kamu kalau bisa janganlah terlalu banyak menunda-nunda aktivitas kamu ya, dan kamu jangan terlalu banyak beristirahat. Yang saya lihat kartu ini, kamu tidak ada sebuah sisi positifnya, sisi baiknya, dan kamu tidak ada sebuah kekuatan dalam diri jiwa kamu dalam memberikan sebuah perhatian. Perhatian yang ekstra dalam apa yang kamu impikan. Sehingga tidak ada sebuah kerendahan hati untuk banyak belajar dari masa lalu ataupun belajar dari orang terdahulu yang memiliki pengalaman yang baik. Ya, jadi kepribadian kamu tidak ada sebuah harapan, tidak sesuai, tidak ada sesuatu yang bisa didambakan karena kamu tidak mau belajar dan tidak ada sesuatu perubahan yang drastis yang bisa kamu terima untuk sampai saat ini. Sehingga kamu berpikiran tertutup dan tidak ada sebuah kejiwaan yang memberikan bahwa kamu itu dapat berjalan dengan baik dan dengan semestinya apa yang kamu impikan. Dan kehidupan kamu lebih banyak
terpicu oleh sebuah masalah, sebuah rasa bersalah yang cukup kuat, dan kamu tidak sesuai dengan keyakinan sejati kamu ya. Karena kenapa? Spiritual kamu itu sangatlah buruk dan kamu tidak mendapatkan sebuah hakikatnya, mendapatkan sebuah sisi positif dalam pengharapan ya. Kehidupan kamu dalam berbagai pengetahuan spiritual dan kamu kurang adanya sebuah kebijaksanaan ilahi ya, sehingga kamu perlu adanya sebuah pencarian ya, quest spiritual ya. Kamu harus ada sebuah jalur spiritual kamu bagaimana, dan kamu harus bisa mencari jiwa dari agama kamu itu seperti apa ya. Kamu sampai saat ini masih belum menemukan sebuah kedamaian hati, dan apa sih tanggapan dalam kehidupan kamu yang kamu rasakan sampai saat ini? Itu yang saya rasakan dan saya lihat. Kamu memiliki kartu ketiga, jiwa kamu sangat bergejolak, tapi kamu tidak tahu sisi positifnya harus diambil dari mana, dan kamu harus bisa berjalan dari sebuah petunjuk jalan kamu tuh diambil dari mana gitu ya. Jadi jiwa kamu, kekuatan diri jiwa kamu, kekuatan yang bagaimana bisa kamu capai, sangat kurang sekali apa yang bisa kamu rasakan ya. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dambakan sangatlah tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Sehingga jiwa kamu terlonta-lanta, jiwa kamu mengamuk, dan tidak ada sebuah penjiwaan yang terjadi dalam diri kamu ya. Sisi positifnya juga tidak ada, dan pencerahan aura kamu sangat gelap sekali, dan kamu tidak ada menemukan jiwa ketuhanmu ya. Dan kamu perlu adanya pencerahan aura, dan kamu bisa mencari saya untuk membantu kamu bisa hidup kamu lebih baik ya. Hidup kamu tidak ada sebuah rasa hati yang baik, rasa rendah hati yang bagus, rasa keinginan untuk bisa hidup lebih membaik ya. Karena hidup kamu yang saya lihat hanya begitu-begitu saja, dan tidak ada sebuah sisi kekedewasaan. Sisi kedewasaan dalam diri jiwa kamu seperti apa? Kurang bisa lebih menetralisir, kurang bisa menyeimbangkan, dan kamu kurang hanya bisa lebih banyak berpikir, kamu pengennya begini, kamu pengennya begitu, tapi kamu tidak ada sesuatu harapan yang dalam diri jiwa kamu itu seperti apa yang kamu dambakan, apa yang kamu inginkan. Apa yang kamu dambakan semua hanyalah iming-iming saja, dan tidak ada sebuah harapan tujuan yang pasti yang dapat kamu incarkan sampai saat ini. Apa yang kamu inginkan hanya begitu-begitu saja ya. Jadi tidak ada sebuah sifat kedewasaan dan tanggung jawab dalam membangun kehidupan kamu sampai saat ini. Jadi jiwa kepribadian kamu tidak ada sesuatu yang dibanggakan, dan tidak ada sesuatu yang memberikan bahwa kamu itu benar-benar bisa lebih membaik, lebih banyak belajar dari sebelumnya, dan mencapai sebuah peluang kesempatan emas ya. Sebenarnya hati kamu, kepribadian kamu, bakat talenta kamu sebenarnya ada ya. Kamu cukup berkreatif, dan kamu cukup memiliki sebuah ide yang cukup cemerlang. Tapi kamu satu sisinya tuh kamu kurang berdoa, kamu kurang mendekatkan diri pada Tuhan. Kamu tidak ada banyak petunjuk jalan dari Tuhanmu, sehingga kehidupan kamu banyak berkelok-kelok, dan kamu lebih banyak emosi, egoisnya, dan keras kepalanya, dan sifat jiwa kepribadian kamu tidak menemukan sesuatu hal yang baik. Sehingga kamu lebih banyak berontak, melawan, dan tidak ada sebuah sisi positif yang bisa diberikan kepada kamu ya. Sehingga kartu ini, Mother of the Sea, tidak ada sebuah harapan yang bisa kamu capai jika kamu tidak mau belajar dan merubah diri lebih baik ya. Sifat jiwa kepribadian kamu tidak ada sesuatu yang didambakan sampai saat ini. Nah, jadi di sini kepribadian kamu yang sebenarnya, jiwa kepribadian kamu Mother of Mercy ya. Yang tadinya adalah Mother of the Sea. Ini Mother of Mercy. Ini yang saya lihat, seharusnya jiwa kepribadian kamu itu, seharusnya jiwa kamu harus bagaikan seperti matahari yang bersinar terang. Ya, yang bisa menebarkan sisi positif, sisi baiknya dalam kehidupan kamu. Ya, kekuatan spiritual kamu seharusnya bisa bertumbuh ya, dan kamu bisa mengekspresikan dengan secara kesadaran, secara seutuhnya dalam diri jiwa kamu untuk sesuatu sisi positif dari dalam diri kamu dengan orang lain ya, dengan lingkungan kamu, lingkungan sekitar kamu. Karena ini yang saya lihat, kamu barulah bisa menciptakan sebuah kedamaian dalam berekspresi, dalam sebuah keinginan, kekuatan jiwa kamu itu seperti apa. Dan kamu ya, kalau bisa kamu harus bisa
memunculkan sifat jiwa kamu, welas asih kamu, kebaikan kamu, dan sisi kelembutan kamu. Rasa kasih sayang, pengertian, dan perhatian kamu terhadap lingkungan sekitar kamu. Ya, jiwa kamu, kepribadian kamu seperti apa, harusnya bisa membawa diri kamu untuk mendorong jiwa kamu untuk bisa lebih banyak menumbuhkan sebuah sifat belas kasihan dalam diri jiwa kamu dengan orang lain. Apalagi membentuk sebuah hubungan yang baik dengan orang lain. Ya, untuk bisa menerima diri kamu sampai saat ini juga dengan orang lain. Jadi jiwa kepribadian kamu saat ini perlu adanya sebuah pencerahan aura. Kamu perlu adanya dukungan, diajari, dan dinasihati. Kamu bukan hanya seperti ini dan kamu tidak ada sebuah kepuasan hati dalam diri jiwa kamu untuk memberikan sebuah hasil yang baik. Diri jiwa kamu seperti apa, kamu tidak ada rasa sukacita, rasa kebahagiaan, dan rasa sebuah hasrat yang baik, emosi yang positif dalam diri jiwa kamu. Satu, kamu kurang adanya pendekatan diri dalam jiwa kamu dengan Tuhan, dan kamu kurang mengamalkan sisi baiknya, dan kamu kurang adanya sebuah apa yang bisa kamu capai dalam diri kamu sehingga kamu tidak memberikan sebuah cahaya harapan ataupun terbukanya sebuah harapan yang baik, harapan yang bagus yang bisa kamu terima. Ya, inilah sifat jiwa kepribadian kamu. Kamu harus benar-benar lebih banyak menciptakan sebuah energi positif, ekspresikan terhadap apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu. Jadi dalam diri jiwa kamu seperti apa? Setiap manusia pasti ada banyak musimnya ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena kamu kurang adanya sisi rendah hati dalam bersabar mencapai sebuah peluang kesempatan emas yang baik. Kamu tidak mau belajar dari masalah kesalahan kamu, masa-masa lalu, dan kamu tidak ada sebuah kedisiplinan tinggi dalam diri jiwa kamu bagaimana kamu ingin menyikapi kehidupan kamu dengan semestinya. Kamu tidak ada sesuatu yang diberikan bahwa kamu sisi positif, sisi baiknya dalam diri jiwa kamu. Apa yang kamu kembangkan, apa yang kamu inginkan tidak sesuai dengan hati nurani kamu. Sehingga kamu juga banyak kepribadian kamu tidak sesuai dengan penjiwaan antara jiwamu dengan Tuhanmu. Ya, jiwa kamu sangatlah terpuruk sekali. Karena kenapa? Kurang adanya pencerahan aura dan kamu kurang adanya berkat sisi positif yang baik dari Tuhanmu ya. Nah, sebenarnya kamu orangnya cukup berkreatif, kamu orangnya cukup punya inisiatif, punya talenta, tapi semuanya tertutup dan kamu tidak mau belajar dan kamu tidak mau diajari dan kamu tidak mau dinasehati untuk menjadi lebih baik ya. Sikapilah semuanya itu dengan sisi kedewasaan dan rendah hati untuk mau diajari. Sehingga kamu banyak belajar dari sebuah keterpurukan dan belajar dari sebuah masalah yang selama ini menghinggapi. Sehingga kamu selalu kekanak-kanakan dan tidak berpikir negatif. Tidak berpikir positif. Sehingga kamu malah banyak berpikir negatif dan banyak alasan. Ya, oke, ini kamu perlu adanya sebuah pencerahan aura. Jika kamu ingin saya bantu, carilah saya untuk berkonsultasi lebih lanjut. Oke, untuk kartu ketiga sudah selesai, kita akan lanjut lagi dengan kartu keempat. Kartu keempat yaitu kucing warna orange. Kamu yang memilih kartu keempat, yang saya lihat ya, kartu ini tidak ada sebuah kemandirian ataupun sebuah kedewasaan dalam diri jiwa kamu. Sifat kepribadian kamu sangatlah tidak bagus sekali. Kamu tidak bisa hidup mandiri, dan kamu tidak bisa menggapai sebuah kesuksesan. Kamu tidak bisa hidup sendiri, kamu tidak bisa hidup tanpa orang lain, ya. Nah, jadi kamu selalu bergantung dengan apa yang kamu lakukan sampai saat ini. Kamu hidup selalu bergantungan dan kamu tidak ada sebuah daya juang, daya usaha untuk memotivasi kehidupan kamu, ya. Dan kamu tidak ada sebuah sumber kekuatan untuk bisa menikmati hasil ataupun mendapatkan sebuah berkat dari Tuhan. Ya, ini yang saya lihat untuk sampai saat ini jiwa kepribadian kamu seperti ini. Kenapa seperti itu? Yang saya lihat kamu tidak ada sesuatu hal yang memotivasi diri kamu untuk ke hal-hal yang baik dan stuck in the mood ya. Nah, kamu tidak ada sebuah pencerahan aura, tidak ada sebuah kekuatan jiwa untuk lebih banyak percaya kepada Tuhanmu supaya kamu banyak berusaha, banyak bekerja keras, tapi kamu
tidak ada sesuatu daya, bagaimana ya, ini yang saya rasakan. Kamu merasa bahwa tidak ada sebuah keajaiban ataupun sebuah berkat yang sampai saat ini kamu belum bisa menerima sebuah sisi positifnya. Sehingga kamu selalu merasa bahwa diri kamu terkatung-katung, terpontang-panting, dan banyak sisi negatif yang kamu terima sampai saat ini ya. Ini yang saya lihat adalah sebuah bentuk pencerahan aura kamu sangat tertutup sekali, dan tidak ada sebuah aura yang cukup baik untuk bisa memberikan diri kamu lebih hidup berkembang. Dalam diri jiwa kamu itulah yang saya lihat, yang saya rasakan ya. Kamu tidak ada sebuah kemandirian, tidak ada sebuah usaha, tidak mau bekerja, dan kamu selalu menikmati hasil, kamu selalu ingin bergantungan, hidup bergantungan dari orang terdekat kamu ya. Nah, terus juga yang saya lihat, kamu kehidupan kamu itu lebih banyak tersakiti ya daripada kamu mendapat sebuah kepuasan hati ya. Medicine or Woman, ini yang saya lihat kamu kurang adanya sebuah penyembuhan dalam diri jiwa kamu untuk menghadapi sebuah pokok permasalahan kamu ya. Sehingga kamu apa-apa semua dari orang lain, dan kamu hanya maunya hidupnya enak saja dan tidak ada sebuah daya juang yang semangat. Sehingga diri kamu tidak ada sebuah sisi positif yang sampai saat ini kamu hanya bisa merasakan sisi baiknya dari orang lain. Sisi baiknya dari dirimu sendiri sama sekali tidak ada. Kehidupan kamu kurang adanya sebuah kebaikan ya. Sehingga apa yang kamu terima tidak ada sesuatu harapan yang kamu capai sampai saat ini. Kehidupan kamu yang saya lihat ya, ini cukup bagus sekali dengan sisi kehidupan kamu ya. Ya, kamu apa-apa semua terpenuhi, dan orang lain selalu merasa bahwa kamu banyak membutuhkan orang lain, dan kamu selalu dimanja, manja-manja dan dimanja terus, sehingga kamu tidak ada sebuah keinginan untuk lebih maju ya. Sebenarnya orang lain ingin kamu maju mandiri dengan dewasa, mandiri sendiri ya. Jadi mandiri dengan sendirinya maksudnya ya. Jadi kamu ya, kesehatan kamu sama saat ini sangat terjamin sekali dalam bentuk makan, minum, kesehatan, pangan, sandang ya, papan juga. Tapi apa daya, mungkin emosi kamu nggak stabil sehingga orang lain lebih banyak mengalah hanya untuk bisa setiap hari menghidupi kehidupan kamu seperti ini ya. Ini yang saya lihat, dan mungkin kamu tidak memiliki daya juang semangat sehingga sampai saat ini kamu lebih banyak dimanja dan tidak ada sisi positifnya untuk berpikiran yang lebih cemerlang bagaimana sih untuk menjalani sisi kehidupan kamu nantinya. Sisi positif kamu, sisi baik kamu, diri jiwa kamu, tidak ada sebuah kepujian yang baik ya. Tidak ada sebuah kesujukan ataupun kenyamanan dalam diri jiwa kamu. Hati kamu seperti apa, kamu tidak bisa merasakan bahwa diri kamu itu eh, ada sebuah kekuatan, ada sebuah jiwa yang bagaimana harus kamu sikapi. Kehidupan kamu sampai saat ini tidak ada yang menyenangkan, sehingga kamu tidak ada yang diberikan sisi positif ya. Kamu selalu menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri orang lain, dan menyalahkan apa yang kamu capai sampai saat ini hanya sebagai angan-angan saja, dan ataupun keinginan kamu pengennya begitu, tapi sampai saat ini kamu hanya mengidamkan keinginan kamu, sehingga keinginan dan harapan kamu tidak tercapai sama sekali, sehingga hanya gara-gara masalah pangan, masalah harapan kamu itu tidak tercapai, sehingga kamu jadi malas dan tidak ingin berusaha berjuang lebih tekun ke depannya ya. Sehingga hanya gara-gara harapan kamu, masalah kamu yang ingin kamu inginkan tidak dapat tercapai dengan baik, dan kamu lebih banyak tertutup dan tidak mau banyak berbicara ya. Jadi kehidupan kamu, kalau yang saya lihat, kamu tidak ada banyak perubahan, dan hati kamu susah untuk diprediksi untuk bisa mengetahui bagaimana jendela kehidupan kamu. Jendela kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang diarahkan ke jalan yang benar, dan kamu tidak sepenuhnya bisa memahami apa yang sebenarnya terjadi dalam hidup kamu. Sebenarnya ada bentuk kepercayaan, pengungkapan dalam diri jiwa kamu kepada Tuhan kamu, tapi perubahan dalam diri kamu sangat berubah sekejap ya, sangat cepat sekali berubah dengan suasana hati jiwa kamu, sehingga
dengan harapan dan iman kamu, harapan dan jiwa kamu seperti apa ke Tuhanmu, sangat cepat sekali berputus asa ataupun tidak mengalami sebuah perubahan yang cukup drastis ya, sehingga tidak menemukan sebuah jalan kehidupan kamu. Kamu tidak memiliki sebuah kehidupan kamu dengan sisi kecerdasan dalam menanggapi kehidupan kamu, sehingga jati diri kepribadian kamu sangatlah keras dan cukup emosi, cukup tidak memiliki sebuah sisi positif yang kamu dambakan. Sehingga kehidupan kamu tidak ada sebuah makna dan arti. Tidak ada sebuah kehidupan kamu yang cukup berprestasi, cukup menonjol dalam apa yang kamu jalankan sampai saat ini. Kehidupan kamu, emosi kamu sangatlah kuat dan tidak ada sisi positif yang bisa kamu dapatkan. Nah, itulah yang saya lihat kamu memilih kartu keempat. Kamu tidak ada sebuah ketetapan hati dan kamu tidak mau berpikir ke depannya untuk sebuah harapan dan rencana tujuan yang baik, ya, yang baru dalam kehidupan kamu. Kamu selalu menekan masalah keinginan kamu, menekan harapan kamu yang terdahulunya, yang dulu-dulunya, sampai kamu mengungkit dan selalu mengikat dan dijadikan beban sampai saat ini. Sehingga kamu tidak mau berkembang dan tidak mau bertumbuh hanya gara-gara masalah kamu, keinginan dan harapan kamu yang belum tercapai sampai saat ini. Ya, sehingga kamu tidak ada sebuah cahaya keinginan harapan kamu yang seperti apa, dan kamu tidak bisa berdiri dengan di atas kaki kamu sendiri, ya. Tidak mau mandiri dan tidak mau berpikir positif. Itulah jiwa kepribadian kamu yang sangat tidak baik sekali. Jadi kamu harus kembalilah kepada Tuhanmu, jiwa kamu berpikir positif dan hiduplah seperti norma ala kadarnya, sehingga kamu bisa terbuka kembali pencerahan aura kamu. Carilah saya untuk bisa kembali membuka pencerahan aura kamu supaya saya bisa membantu kamu lebih jelasnya dan lebih jauhnya ke depannya. Sehingga kamu punya sisi positif, sisi yang baik, tegas dalam diri kamu dalam mengembangkan kehidupan kamu. Oke teman-teman, untuk kartu keempat sudah selesai, kita akan lanjutkan lagi dengan kartu kelima, kartu yang terakhir. Kartu kelima, kucing warna abu-abu. Kamu yang memilih kartu kelima, ya, yang saya lihat, kamu tidak mau belajar dari kesalahan, kamu tidak mau membangkitkan diri kamu secara seutuhnya. Kenapa? Karena kamu tidak mau belajar dari masa lalu. Kamu tidak mau pengen cari tahu berbagai banyak masalah, ataupun ilmu-ilmu pengetahuan, ataupun sebuah hasil yang baik untuk menjadikan bahwa diri kamu tuh benar-benar punya rasa tanggung jawab, ataupun punya rasa sifat yang baik dalam sebuah masukan kehidupan kamu, ya. Tidak mau mencari sebuah pengetahuan, tidak mau menerima pengetahuan yang diberikan kepada kamu, dan kamu tidak ada sesuatu yang banyak belajar ataupun menyiapkan diri kamu dalam berprestasi ataupun menghadapi segala rintangan dan tantangan, ya. Sehingga kamu kurang adanya mendalami ataupun menerima rasa tanggung jawab yang cukup besar yang diberikan oleh atasan ataupun Tuhanmu, ya. Sehingga dalam kehidupan kamu tidak ada sebuah ketegasan dalam membentuk dari diri kamu. Tapi sebenarnya dengan kartu ini, sebenarnya kamu mampu dan cukup berkompetensi, ya. Cukup berkompeten, cukup mampu berusaha. Tapi kamu kurang adanya daya juang, kurang adanya semangat, dan kurang adanya sebuah sisi yang baik, sisi yang memiliki jiwa rasa yang cukup kuat dalam diri kamu. Kehidupan kamu sebenarnya bagus, kamu cukup mampu menanggung ataupun memikul beban tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhanmu atau bosmu atau atasannya. Sehingga diri jiwa kamu, yang satu kamu kurang mau belajar, yang kedua kamu kurang adanya niat hati, terus yang ketiga kamu kurang adanya usaha untuk memiliki ataupun lebih membangkitkan hasrat diri kamu tuh untuk bisa menggapai sebuah harapan. Jadi kamu tidak ada sebuah sisi positifnya dalam diri kamu, ya, sehingga sebenarnya kamu mampu dan berkompeten, tapi kamu tidak ada sebuah hasrat yang diberikan bahwa kamu itu cukup bisa merasakan bahwa kamu itu bisa mengatur, menghandle, kamu bisa mengemudi itu semua yang diberikan kepada kamu.
Sebenarnya dari sisi kehidupan kamu banyak mendapatkan sebuah sisi dukungan yang baik ya. Kamu punya sisi teman yang baik, keluarga kamu yang cukup bisa menerima kamu apa adanya dan memberikan sebuah perhatian, kasih sayang yang lebih kepada kamu. Ya, jadi teman-teman yang memiliki kartu kelima, ini kehidupan kamu sebenarnya bagus sekali, hanya saja kamu kurang bisa menghargai ataupun menghormati, kurang bisa merasakan kehidupan kamu tuh untuk bisa menerima mereka dengan baik ya. Dengan secara ketulusan hati kamu masih belum bisa menilai, merasakan apa yang diberikan mereka kepada kamu. Sehingga kehidupan kamu sebenarnya sangat bagus sekali, tapi kamu selalu mengabaikan perhatian mereka, kamu selalu mengabaikan cinta mereka dan perhatian mereka ya. Pengertian mereka kamu kurang adanya sebuah kesanggupan ya, kurang adanya sebuah penerimaan mereka kepada jiwa kamu. Sehingga kamu lebih banyak menolak dan kamu tidak percaya pada mereka dan apalagi diri kamu sendiri. Kehidupan kamu tidak ada sesuatu yang didambakan, sebuah hasrat yang baik dan sebuah emosi yang positif ya. Sehingga apa yang kamu dapatkan tidak bisa berjalan dengan semestinya. Apa yang kamu inginkan sebenarnya bisa kamu terima, tapi dalam diri kamu sendiri yang tidak mau belajar dan berusaha untuk lebih berusaha ke depannya dengan baik. Ya, segala doa dan bentuk perhatian sebenarnya diberikan kepada kamu, tapi tidak ada sesuatu kemudahan dalam diri jiwa kamu untuk bisa menerima dalam segala masalah ataupun belajar dari sebuah kesalahan. Jadi, kehidupan kamu harus adalah sebuah perubahan. Kehidupan kamu harus ada sebuah perubahan, jangan ada sebuah kejanggalan, jangan ada sebuah pemaksaan, dan kamu jangan ada sebuah kerisauan dalam diri kamu. Kehidupan kamu jangan terlalu banyak monoton, tapi setidaknya kamu berusahalah untuk bisa berpikir positif, berpikir jernih, dan berpikir panjang. Apa yang kamu inginkan masih bisa kamu capai selagi kamu punya keinginan dan mau berusaha ya. Banyak belajar dari orang terdahulu ataupun diberikan sebuah amanah ya. Nah, itulah yang saya lihat dalam bentuk apa yang kamu inginkan dalam kehidupan kamu. Kehidupan kamu, the lost star, kamu yang saya lihat kamu masih belum mau ataupun tidak berkeinginan untuk mau keluar ya dari sebuah sisi kegelapan ya. Cahaya harapan yang bagaimana yang kamu terima, ini masih belum bisa kamu dapatkan ataupun belum bisa kamu capai. Sisi positifnya, sisi baiknya seperti apa masih belum bisa tergambarkan titik fokusnya yang bagaimana bisa kamu inginkan. Banyak mengalami sebuah kemunduran, kehilangan harta, dan kekuatan jiwa kamu seperti apa. Jadi kehidupan kamu masih ada sesuatu yang sebenarnya bisa dicapai sebuah peluang kesempatan emas, tapi kamu menyanyiakan itu semua. Kamu tidak percaya pada diri kamu sendiri, tidak percaya pada Tuhanmu, dan kamu tidak mau bangkit dari rasa keterpurukan ataupun kegelapan. Kamu yang sekarang tidak mendapatkan sebuah secerca harapan baik karena kepribadian kamu sangatlah tidak menyenangkan dan tidak ada sesuatu hal baik yang bisa kamu raih sampai saat ini. Sebenarnya jiwa kepribadian kamu sangatlah bagus ya. Ada sebuah kemurnian dari peningkatan spiritual kamu. Karena kenapa? Kartu ini mengatakan bahwa sebenarnya kamu punya spiritual yang cukup tulus, yang murni dalam jiwa kamu ya. Karena kamu belum bisa melepaskan rasa bersalah kamu di masa lalu, kamu lebih banyak menanggung sebuah kebiasaan rasa malu dan penilaian kamu, ketakutan kamu, maka apapun semuanya itu jadi berubah menjadi sisi negatif ya. Kamu orangnya cukup memiliki sebuah harga diri yang cukup tinggi dan kamu orang cukup gengsi dan kamu sangat susah sekali untuk bisa untuk bisa bangun ya, bisa bangkit dari rasa malunya, dari rasa ibaratnya membuat harga diri kamu terjatuh ya. Sehingga kamu susah untuk bisa lebih banyak menyinari esensi pikiran jiwa kamu ke depannya.
Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan. Sebenarnya kamu bisa memancarkan sebuah sifat kepribadian kamu. Tapi ya kalau saya lihat jiwa kamu tuh harus bisa ada sebuah hasil yang baik. Ya, bagaimana kamu mencapai itu semua dan bagaimana kamu bisa meraih apa yang kamu inginkan, tapi semua dalam diri jiwa kamu. Hati batin kamu seperti apa? Itulah yang bisa kamu inginkan. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu dapatkan. Semua dalam diri jiwa kamu, bukan orang lain. Ya. Jadi kamu harus banyak belajar, belajar dan belajar. Carilah apa yang menjadi sebuah tujuan hidup kamu dan apa yang bisa membuat perkembangan dalam diri jiwa kamu. Di sini satu kartu ini mengatakan bahwa kamu harus ada sebuah sifat kerajinan tangan kamu, jiwa, bakat talenta, bakat kemampuan kamu seperti apa. Itulah yang bisa membuat diri kamu lebih berjaya, lebih mengokohkan, jiwa kamu lebih mantap ke depannya. Kamu jangan selalu merasa bahwa hidup kamu tidak menyenangkan, tapi diri kamu sendirilah yang bisa membuat diri kamu lebih menyenangkan. Ya, buatlah hati kamu menyenangkan dengan mengembangkan bakat kemampuan yang diberikan oleh Tuhanmu. Jangan merasa bahwa diri kamu tidak mendapatkan sebuah sisi baik, tetapi kamu selalu banyak berdoa, berdoa dan berdoa, minta sesuatu pada Tuhanmu, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik dan kamu bisa merasakan apa yang terbaik dalam diri jiwa kamu. Apa yang ada dalam kekuatan diri kamu, apa yang bisa kamu rasakan, kamu lakukanlah dengan sepenuh hati kamu ya. Nah, jadi di sini kartunya udah selesai saya bacakan. Untuk kamu yang memilih kartu kelima, usahakan kamu lebih banyak mendominasi diri kamu, determinasi, dan banyaklah mencari spiritual. Kembangkanlah spiritual kamu dengan bakat talenta kamu, dan kamu mintalah petunjuk bagaimana kamu bisa menjalankan sebuah kehidupan kamu dengan baik. Ya, jadi kamu yang memiliki kartu kelima, usahakan kamu mencari kembali spiritual kamu, hati jiwa kamu dengan Tuhanmu, lakukan yang terbaik dalam diri kamu, apa yang kamu lakukan dengan kata intuisi hati jiwa kamu. Kamu perlu ada sebuah pencerahan aura ya, jika kamu mau nanti saya bisa bantu kamu untuk membuat kehidupanmu lebih bagus ya. Oke teman-teman, hasil ramalan sudah selesai untuk kartu pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung tanyakan ke nomor WA saya untuk berkonsultasi lebih lanjut ya. Bisa dicatat nomor WA saya ke 0819 1963 5839. Oke, saya Penjaya mohon pamit dulu dan sampai jumpa.